Shalom, ketemu lagi dengan saya. Puji Tuhan, hari ini saya berharap kita semua ada dalam kondisi sehat, kuat dalam pemeliharaan Tuhan. Baik, hari ini saya akan mengajarkan sebuah pengajaran penting, yaitu tentang waktunya Tuhan. Ada dua istilah dalam bahasa Yunani yang dipakai tentang waktu, yaitu yang pertama, kronos. Nah, kronos itu adalah sebuah situasi atau waktu yang ada angkanya. Misalnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau waktu yang berurutan dari menit ke jam, ke hari, ke minggu, ke bulan, dan seterusnya. Ya, ada angka, ada pengistilahannya. Misalnya, kapan kita akan ketemu? Hari Selasa. Nah, Selasa itulah waktu yang disebut dengan kronos. Artinya apa? Ada sifat keterangannya, ada angkanya. Misalnya tahun 2020. Nah, itu adalah kronos, sesuatu angka yang jelas. Yang kedua, istilahnya adalah kairos. Nah, kairos ini adalah sebuah momentum, sebuah kejadian yang langka, sebuah insiden, sebuah kondisi yang dimana jarang terjadi. Nah, itu adalah sebuah mujizat, tidak bisa diprediksi. Nah, di sini kita tahu apa yang membedakan kronos dan kairos. Kronos adalah sesuatu yang bersifat angka atau keterangan, tapi kairos adalah momentum. Misal nih, ketika saya tanya kepada seorang bapak, "Pak, kapan kamu jatuh cinta pertama kali dengan istrimu?" Maka kalau si bapak itu ngomong, "Oh, pada tanggal 14 Februari tahun 1980." Nah, misalnya begitu ya. Itu artinya jawabannya adalah waktu yang disebut dengan kronos. Karena ada 14 Februari 1980. Nah, itu adalah sebuah waktu yang disebut dengan kronos. Tapi kalau jawaban si bapak ini begini, ketika saya tanya, "Pak, kapan pertama kali bapak jatuh cinta dengan ibu?" Nah, si bapak ini ngomong gini, "Pada waktu itu aku pulang kerja dan kehujanan. Maka aku berteduh di bawah sebuah pohon, dan ternyata yang berteduh bukan hanya saya. Ternyata ada seorang gadis yang sama-sama berteduh. Dan saat itulah kami saling bertatapan pandang, dan disitulah kami mulai muncul benih-benih cinta." Nah, itu namanya kairos. Kairos itu adalah momentum, sebuah keadaan yang kejadian yang insidental ya. Tetapi ketika kita berbicara tentang waktunya Tuhan, Tuhan lebih banyak bicara tentang kairos. Gue bicara tentang kronos enggak? Iya. Misalnya seorang ibu yang ingin punya bayi, maka dia harus mengandung 9 bulan 10 hari. Nah, itu adalah kronos, ya kan? Ada 9 bulan 10 hari, itu kronos, ada keterangannya. Tetapi Tuhan juga berbicara kepada kita lebih banyak tentang kairos, di mana itu adalah waktunya Tuhan. Pernahkah kita berdoa dan sepertinya doa kita nggak dijawab Tuhan? Dan saat kita hampir tidak ingat dan sudah tidak mendoakannya lagi, ternyata jawaban itu datang. Kenapa? Karena itu kairos, waktunya Tuhan, dan kita nggak tahu. Bisa saja dalam kondisi kritis kita mengalami kairos, waktunya Tuhan. Misalnya ada seorang bersaksi kepada saya buka toko, Pak, dan suasana sepi. Pada siang hari itu dia akan menerima supplier yang akan menagih barang-barang yang pernah dititipkan. Nilainya cukup besar, dan hari itu dia berdoa, "Tuhan tolong." Dalam kondisi kritis ternyata ada seorang pembeli datang dan memborong barang dagangannya sehingga dia bisa punya uang untuk membayar supplier. Dalam kondisi kritis, hanya kurang beberapa jam, dan Tuhan menjawab doanya dengan mengirimkan pembeli itu. Ini adalah sebuah kairos, sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, hari ini perhatikan, ketika kita merasa doa kita nggak dijawab Tuhan, doa kita belum muncul jawabannya, percayalah berarti itu belum kairosnya Tuhan. Dan kita percaya, setiap kita berdoa, Tuhan pasti mendengar, dan Dia akan menjawab doa kita. Kapan? Sesuai dengan waktunya Tuhan. Berserah pada kairosnya Tuhan, karena Dia tahu yang terbaik buat kita. Tetap kuat, tetap sabar menanti kairosnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.